Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Karena menyalahi sumpah. Pada tahun 173 Hijriah, Musa al-Hadi, kakak Harun ar-Rasyid, memiliki seorang Zariyah yang pandai berdendang. Musa sangat mencintainya. Pada suatu hari ketika Zariyah tersebut sedang bernyanyi di hadapannya, tiba-tiba terlintas bayangan perpisahan dengan Zariyahnya itu. Tiba-tiba pula raut mukanya berubah. Melihat hal ini, salah seorang yang hadir bersamanya berkata, "Ada apa denganmu, wahai Amirul Mukminin?" Tiba-tiba terlintas dalam benakku, aku akan mati, dan saudaraku Harun akan menggantikanku sebagai khalifah. Dan ia juga akan menikahi Zariyahku ini. Jelasnya, Musa. Orang-orang yang hadir bersamanya serta-merta mendoakan beliau semoga panjang umur. Musa meminta agar dipanggilkan saudaranya Harun. Musa pun memberitahukan apa yang baru saja terlintas dalam benaknya kepada Harun. Seketika Harun berlindung kepada Allah dari hal itu. Musa meminta Harun untuk bersumpah dengan sumpah yang dikuatkan dengan talak, pembebasan budak, dan berhaji dengan berjalan kaki dan tidak berpenutup kepala, untuk tidak menikahi Zariyahnya. Harun pun bersumpah untuknya. Musa juga meminta Zariyahnya untuk bersumpah sebagaimana sumpah Harun, dan Zariyahnya pun juga bersumpah untuknya. Belum sampai 2 bulan Musa meninggal dunia. Sepeninggalannya, Harun melamar Zariyah Musa. Namun Zariyah itu berkata, "Lalu bagaimana dengan sumpah yang telah kita ucapkan? Aku akan membayar kafarahnya untukmu dan untukku," tegas Harun. Keduanya lalu menikah, dan Harun sangat sayang kepadanya. Seringkali kesayangannya terlelap dalam pangkuannya, dan Harun memilih diam, tidak bergerak. Ia tidak ingin mengagetkan hingga membuatnya terbangun. Pada suatu malam, ketika Zariyah itu tidur, tiba-tiba ia terbangun dalam keadaan terkejut dan terisak-isak menangis. Harun bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Zariyah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, dalam tidurku aku bermimpi bertemu Al-Hadi, dan ia berkata kepadaku, 'Kau salahi sumpahmu. Saat aku masuk kubur, kau lupakan aku. Kau langgar, kau dusta sumpahmu. Kau dinikahi saudaraku sebagai pelanggaran sumpah. Benarlah bila orang menyebutmu sebagai penipu. Aku sangat bersedih, membaur dalam hamparan mayat. Kemesraan yang baru tak akan menenteramkanmu, waktu tak akan membiarkanmu. Kau akan menyusulku sebelum subuh tiba. Aku telah menepati tempatku.'" Itu hanya bunga tidur, hibur Harun menenangkan. "Tidak, demi Allah wahai Amirul Mukminin, bait-bait syair itu seolah terpatri di dalam hatiku," jawabnya. Zariyah itu terus-menerus gemetar, terguncang, hingga sebelum subuh tiba ia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong merupakan suatu perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Sering sekali kita menemukan bahwa ada orang yang berkata mengenai suatu hal akan tetapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Mereka mengerjakan kebaikan kepada orang lain, namun dirinya sendiri tak mengerjakan. Justru kebanyakan dari orang yang suka berbohong melakukan perbuatan sebaliknya dari apa yang dikatakan kepada orang lain. Padahal sebenarnya, jika orang tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian, tentu orang itu akan menghindari kebohongan. Orang yang suka berbohong akan merasakan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lantas, azab seperti apa yang dimaksud? Di akhirat kelak, orang-orang yang suka berbohong saat hidup di dunia akan merasakan azab dari Allah, yakni dipotong lidah mereka dengan gunting api. Lalu lidah tersebut tumbuh kembali dan dipotong lagi, begitulah seterusnya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Isra aku dibawa ke berbagai kaum yang lidah mereka dipotong dengan gunting api. Setiap kali berakhir dipotong, lidah itu kembali lagi. Aku mengatakan, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril mengatakan, mereka merupakan para pembicara dari kalangan umatmu yang mereka mengucapkan apa yang tak mereka lakukan, serta mereka membaca kitabullah tapi tak mengamalkannya. Kebiasaan berbohong ini tentu saja akan menimbulkan banyak dosa bagi dirinya sendiri, karena setiap perkataan yang diucapkan bertolak belakang dengan perbuatan yang mereka lakukan. Orang yang seperti ini akan sangat membuatnya menyesal karena merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Usamah bin Zaid, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan didatangkan seseorang kemudian dirinya dilemparkan ke neraka, maka dirinya di sana berputar semacam berputarnya keledai di tempat penggilingannya, sampai para penduduk neraka berkumpul mengelilinginya. Mereka mengatakan kepadanya, wahai fulan, bukankah engkau dulu di dunia yang menyuruh kami ke yang baik serta melarang kami dari yang mungkar? Usamah mengatakan dirinya menjawab, aku dulu menyuruh kalian terhadap yang baik, tapi aku tak melakukannya, serta aku melarang kalian dari yang kurang baik, tapi aku melakukannya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan tercela ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam melarang umatnya untuk menyakiti orang lain, baik dengan perbuatan maupun ucapan, misalnya dengan membuka atau menceritakan aib orang lain. Dari segi bahasa, kata aib berarti cacat atau memiliki kekurangan, dan seperti yang diketahui oleh masyarakat luas, bahwa aib adalah sesuatu yang buruk yang dapat mempermalukan seseorang ketika aibnya diketahui oleh orang lain. Maka dari itu, Islam melarang umatnya untuk mencari-cari atau membuka aib orang lain. Menutupi aib orang lain adalah kebaikan yang dirasa ringan, namun memiliki timbangan kebaikan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Berikut adalah balasan bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Pertama, Allah akan membuka aib bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Jangan bergembira dengan menceritakan aib orang lain, sebab orang yang suka membuka aib orang lain, kelak Allah juga akan membuka aibnya hingga aib rumah tangganya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mengumbar aib seorang muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun bagi orang yang selalu menutupi aib orang lain, membantu orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa menghilangkan kesusahan orang lain, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. 2. Tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Islam melarang untuk membuka atau menceritakan aib orang lain, terlebih lagi aib diri sendiri. Karena orang yang suka menceritakan aib dirinya, maka ia tidak akan mendapat ampunan. Rasulullah bersabda, "Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seseorang yang berbuat dosa di malam hari dan Allah menutup aibnya, tetapi kemudian pada pagi harinya ia membuka aibnya sendiri. Orang itu mengatakan, 'Wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk ini dan itu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Mendapat balasan neraka. Menceritakan aib orang lain tentunya akan menyakiti hati orang yang bersangkutan. Rasulullah telah memperingatkan bahwa orang yang suka menyakiti orang lain akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat dan ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi ia selalu mencaci, menuduh, dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Maka pahalanya diambil untuk diberikan kepada mereka hingga pahalanya habis. Jika pahalanya telah habis, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Jangan engkau biarkan lidahmu menyebut kekurangan orang lain, sebab engkau pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Jangan sampai kita menjadi orang yang banyak beribadah namun bangkrut di akhirat.